Assalamualaikum, semangat pagi untuk sahabat pemuda 32. Ketemu lagi di UGJ Berisik. UGJ berbincang asik. Kali ini kita akan bahas seberapa pentingnya nilai mata kuliah tentunya ya. Seberapa pentingnya nilai mata kuliah, apa maknanya, dan hal-hal yang berkaitan dengan nilai ketika seseorang menempuh jalur pendidikan. Kita masih ingat tentunya pada zaman sekolah orang tua kita selalu bertanya, nilaimu berapa nak? Nilaimu 8, nilaimu 9, 10 dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan mahasiswa. Sesama mahasiswa selalu bertanya, nilai mata kuliah kita berapa ya? Oh, dapat A, dapat B, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan berbincang seberapa pentingnya nilai tadi dengan akademisi yang juga memimpin sebuah universitas terpercaya terpilih di kota Cirebon, yaitu Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ, Bapak Profesor Dr. Haji Mukarto Siswoyo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, selalu semangat ya Pak Rektor? Semangat. Menyapa sahabat pemuda 32. Halo sahabat pemuda 32, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Selalu semangat setiap pagi, setiap hari. Ya, Pak Rektor, ini sesungguhnya menarik ya. Memang terkesan nilai itu banyak ya, dan nilai budaya dan seterusnya. Tapi di lingkungan pelajar maupun mahasiswa kadang-kadang nilai diburu Pak Rektor. Nilai ini diburu oleh mereka. Saya terutama mahasiswa ya, saya nggak mau dapat C, saya harus dapat A, saya harus dapat B. Nah, ini bagaimana dalam pandangan Prof. Mukarto? Seberapa penting sih nilai ini bagi mereka-mereka yang sedang menempuh pendidikan tinggi ataupun nanti setelah lulus begitu Pak Rektor? Oke, sahabat pemuda 32, nilai bagi mahasiswa itu adalah satu ukuran ya, indikator seberapa tingkat kemampuan intelektualnya di dalam menyerap transfer knowledge yang diberikan oleh para dosen, lalu kemudian melalui evaluasi atas transfer knowledge tersebut, ilmu pengetahuan yang ditransfer oleh para dosen, lalu kemudian dilakukan evaluasi dan kemudian di situ ada patokan-patokan nilai. Nah, apakah nilai itu penting bagi mahasiswa? Oh, sangat penting. Mendapatkan nilai terbaik itu sangat penting bagi mahasiswa. Mengapa? Karena itu menunjukkan seberapa kekuatan tingkat intelektual dia, kecerdasan intelektualnya, dan ini juga pada akhir perkuliahan nanti yang nilai ini ya, nilai yang baik ini, IP ya, indeks prestasi nanti, indeks prestasi yang baik ini akan memudahkan yang bersangkutan memasuki pasar kerja, dunia kerja dan dunia usaha mereka. Karena kalau nilai tidak bagus, jangankan diterima, mendaftar saja tidak boleh. Begitu. Jadi nilai amat sangat penting untuk diperjuangkan. Nah, tentu memperjuangkan nilai yang baik itu kan tentu harus dengan belajar, ya kan, berupaya sedemikian rupa apa yang diberikan oleh para dosen dan kemudian mencari sendiri untuk melengkapinya, itu yang sangat penting bagi mahasiswa saya kira. Nah, Pak Prof, ini menarik sekali ya. Jadi mahasiswa harus berpacu, bersemangat mendapatkan nilai yang tinggi, begitu ya, Prof ya? Karena nilai ini di akhir nanti dikeluarkan dalam bentuk IP atau IPK, begitu Prof. Nah, seberapa standar Prof? Standar dari IPK mungkin yang bisa diterima di dunia industri ataupun di pemerintahan begitu, kira-kira berapa Prof? Agar mahasiswa kita ini atau sahabat pemuda 32 bisa memacu itu. Oke, ya pertanyaannya bagus. Jadi seberapa sih IPK yang seharusnya diraih oleh mahasiswa? Nah, kalau bicara soal IPK tentu kita harus mengadaptasi atau melakukan penyesuaian dengan tuntutan di mana misalkan alumni nanti mau bekerja atau mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi patokannya, standarnya adalah
berapa nilai minimal IPK S1 untuk melanjutkan ke studi jenjang berikutnya S2. Satu. Yang kedua, patokannya adalah kejar seberapa nilai minimal yang dipersyaratkan untuk masuk ke dunia kerja. Dan dipersyaratkan untuk misalkan ada yang berminat jadi pegawai negeri sipil atau ASN, itu kan ada syarat minimalnya. Nah, minimalnya di situ, maksimalnya lah yang paling bagus. Karena dengan IPK yang baik, yang tertinggi, itu memang satu indikator bagi tadi kecerdasan intelektual mereka. Tapi itu bukan satu-satunya. Ya. Nah, menarik ini Prof, bukan satu-satunya. Tapi kemudian ada sahabat pemuda 32 yang menyampaikan atau bertanya, oh saya setelah lulus tidak akan menjadi pegawai. Saya berminat di entrepreneur, begitu Prof. Otomatis di entrepreneur mereka tidak perlu melamar ya Prof ya, dan seterusnya. Nah ini bagaimana pentingnya nilai ini atau maknanya bagi mereka yang bercita-cita untuk menjadi entrepreneur Prof? Oke, apapun cita-cita yang ingin diwujudkannya, tetapi melakukan yang terbaik pada saat dia menjadi mahasiswa, yang terbaik itu adalah mengikuti seluruh alur, mengikuti semua kegiatan aktivitas pembelajaran, itu yang terpenting. Mengapa? Karena di situ yang bersangkutan melatih kecerdasan intelektualnya itu diasah, ya, dengan menyerap berbagai ilmu pengetahuan dan skill. Nah, kemudian ketika dia sudah terasah kemampuan intelektualnya, maka itu akan bisa digunakan di latar apapun, begitu. Jadi sebagai pondasi ya Prof ya, sebagai pondasi untuk memahami satu problematika ataupun bidang yang akan digeluti, seperti itu. Iya. Iya. Karena kemampuan intelektual itu, kecerdasan intelektual salah satu skill juga kan, keterampilan dia, keterampilan hard skill namanya. Iya. Nah Prof, di pendidikan tinggi sendiri Prof, kira-kira para pengajarnya ya dalam hal ini, para pengajarnya tentunya apakah sejauh ini Prof memandang terutama di kampusnya Pak Rektor sendiri nih, apakah sudah mampu memberikan itu untuk para mahasiswanya? Oke, ukurannya begini, kualitas dari sebuah perguruan tinggi ya dilihat dari salah satunya dari sumber daya manusia, sumber daya manusia dosennya tentunya kalau di perguruan tinggi ya kan. Nah, dosen ini menjadi salah satu aspek yang amat sangat penting dan menentukan bagaimana kemudian kualitas lulusan, kualitas mahasiswanya seberapa, itu ditentukan salah satunya oleh SDM. Nah, kalau saya bicara dengan di mana universitas yang saya pimpin, Universitas Swadaya Gunung Jati, ya saya bisa katakan bahwa sumber daya manusia dosen di Unswagati atau UGJ itu sudah amat sangat mumpuni karena mayoritas berpendidikan doktor, profesor, jabatan akademiknya, dan berbagai skill tambahan yang mereka miliki itu kemudian dapat mengantarkan mahasiswa-mahasiswi kita meraih cita-cita yang diinginkan. Jadi sumber daya manusia itu dosen, dan lihat kualitas dosen pendidikannya. Lihat kemudian jabatan akademiknya, kemudian lihat pengalaman-pengalamannya, bagaimana universitas ini juga bekerja sama dengan berbagai pihak, karena semua itu ditujukan bagaimana kita mencetak, bagaimana kita mengantarkan mahasiswa untuk mencapai cita-cita mereka. Nah, ternyata di Universitas Swadaya Gunung Jati, sahabat pemuda 32, tim pengajarnya atau para pengajarnya sudah banyak yang bergelar profesor ya Pak Rektor ya. Betul. Termasuk Prof sendiri nih ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, selamat nih Pak ya, sudah menjadi profesor, tentunya diikuti dengan teman-teman pengajar yang lain. Nah, ini menjadi andalan ataupun terus menjadi pacuan ya Pak Rektor ya, untuk para pengajar di lingkungan Universitas Swadaya Gunung Jati menempuh pendidikan S3 kalau pendidikannya minimal ya Prof ya. Kemudian jenjang akademiknya sampai dengan guru besar, tentunya seperti itu. Nah, ini menjadi modal bagi pemuda 32, sahabat pemuda 32 tentunya untuk memilih Universitas Swadaya Gunung Jati, begitu ya Pak Rektor? Ya, kalau saya katakan Universitas Swadaya Gunung Jati sudah menjadi amat sangat layak
untuk dipilih menjadi universitas tujuan dari para calon mahasiswa, karena sumber daya manusia kita dosen itu amat sangat mumpuni, amat sangat baik ya. Nah, jadi sahabat Pemuda Tiga Tua nggak usah jauh-jauh memilih perguruan tinggi di sekitar Cirebon tentunya ya. Ada Universitas Swadaya Gunung Jati untuk menjadi pilihan menempuh pendidikan tinggi. Nah, Pak Rektor, Prof. Mukarto, ini menarik sekali sesungguhnya berbicara tentang nilai. Tentunya nilai ini tadi menjadi patokan ya, menjadi patokan standar intelektual ketika seseorang menempuh pendidikan, baik dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Nah, Prof. Mukarto punya tip bagi sahabat Pemuda 32 untuk memilih perguruan tinggi yang tepat agar dapat membangun intelektual, pengembangan intelektual bagi generasi ataupun sahabat Pemuda 32 ini, Prof. Ya, tentu tadi salah satunya ya tipsnya itu salah satunya lihat kualitas dosennya. Lihat kualitas sumber daya manusia dosen dan tenaga kependidikannya, satu. Yang kedua juga lihat fasilitas yang disediakan, sarana prasarana yang disediakan untuk mahasiswa dalam menempuh pembelajaran itu juga amat sangat penting untuk dilihat gitu kan. Yang ketiga saya kira bagaimana universitas ini membangun jejaring dengan di luar universitasnya, baik sesama perguruan tinggi di dalam dan bahkan ke luar negeri, maupun dengan stakeholders yang lain, pemerintah daerah, pemerintah pusat, corporate, dan itu amat sangat penting. Dan kita, Universitas Swadaya Gunung Jati, merupakan salah satu misinya adalah membangun jejaring, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global. Nah, itu ada di Universitas Swadaya Gunung Jati, UGJ ya Pak Rektor ya. Jadi sahabat Pemuda 32 disampaikan tadi bahwa untuk memilih perguruan tinggi adalah salah satunya yang punya prestasi-prestasi unggul, kemudian didukung oleh SDM, juga sarana prasarana dan kerjasama yang luas baik dalam maupun luar negeri. Nah, itu semua ada di Universitas Swadaya Gunung Jati yang dipimpin langsung oleh Bapak Profesor Dr. Mukarto Siswoyo yang menemani perbincangan kita kali ini di UGJ Berisik. Makanya sahabat Pemuda 32 jangan ragu untuk klik register.ugj.ac.id untuk bergabung mendaftar menjadi mahasiswa baru di Universitas Swadaya Gunung Jati. UGJ, universitas terpilih, terbesar, pilihan pasti, pas di hati. Salam UGJ Berisik. Keterkaitan dari kecerdasan intelektual ini dengan sikap perilaku dari individu ataupun person itu seperti apa dan bagaimana tuh Prof? Kecerdasan intelektual itu wujud dari ada kewenangan mengambil satu kebijakan untuk mewujudkan itu.